Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa setelah Raden Bre Kertabumi melakukan semedi di Kelampis Ireng, di lereng selatan Gunung Semeru, maka di dalam wisiknya ditemui oleh Maharsi Agastya, dan setelah mendapatkan wejangan-wejangan, akhirnya Raden Bre Kertabumi diperintahkan untuk menghentikan pertapaannya, menghentikan perjalanan sucinya untuk kembali pulang ke Daha atau ke Keling. Tetapi sebelum pulang, maka Maharsi Agastya memberikan sebuah cupu Kamandalu, yang mana cupu Kamandalu ini sebelum dirinya pulang ke Keling diperintahkan untuk mampir ke Ranu Kambala, yaitu sebuah telaga teratai yang ada di lereng utara dari Gunung Semeru, yaitu untuk mengisi air di dalam cupunya, di dalam kamandalunya, yaitu Tirto Yotro. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah tersadar dari semedinya, kemudian dua orang pembantunya menghampiri datang, yaitu Gajaporo dan Haryobanga. Akhirnya diperintahkan untuk mencari Sabdopalon dan Noyogenggong. Ternyata Sabdopalon dan Noyogenggong sudah pergi tanpa pamit. Entah apa penyebabnya. Ternyata diketahui setelah mereka bertiga melakukan perjalanan menuju ke tempat, yaitu Ranu Kambala. Ternyata Sabdopalon dan Noyogenggong sudah mendahului untuk pergi menuju ke Ranu Kambala. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di Ranu Kambala, Raden Bre Kertabumi yang hanya didampingi oleh dua pembantunya, yaitu Haryobanga dan Gajaporo, maka alangkah takjubnya setelah melihat Ranu Kambala, sebuah telaga yang begitu indah, airnya berkilau-kilau membiru sehingga sangat memanjakan mata yang memandang. Dia terus melihat begitu indahnya pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar Ranu Kambala, sehingga saking takjubnya menikmati pemandangan yang ada di Ranu Kambala, sampai-sampai ada orang yang datang, tidak diketahuinya siapa yang datang. Yang datang adalah Sabdopalon. Kemudian Sabdopalon dari belakang
mengatakan, "Raden, air itu harus diambil." Tetapi Raden Brekertabumi tidak mendengar sapaan dari Sabdopalon yang arahnya dari belakang. Akhirnya Sabdopalon mendekat, kemudian ada di sisi kanan dari Raden Brekertabumi. Barulah Raden Brekertabumi tersadar kalau di sebelah kanannya ini ada sesepuh yang dihormati, yaitu Sabdopalon. "Paman, kapan Paman datang ke tempat ini?" Itu adalah rasa keterkejutan dari Brekertabumi yang ditujukan kepada Sabdopalon. Kemudian Sabdopalon menjawab, "Mohon ampun, Raden. Saat itu hamba meninggalkan Raden di Kelampis Ireng. Aku tidak berpamitan karena aku tahu bahwa Raden menerima wisi yang mana Raden harus datang ke Ranu Kambala untuk mengisi Tirtoyotro, untuk mengisi Kamandalu dengan air telaga ini, yaitu air Tirtoyotro." "Oh, jadi begitu. Benar. Hamba mohon ampun, Raden." "Oh, tidak perlu, Paman. Ternyata Paman sudah tahu. Walaupun aku mendapatkan petunjuk itu dari Wisik, tapi Paman sudah mengetahuinya terlebih dahulu." Sabdopalon terdiam. "Paman, lihatlah pemandangan begitu indah di tempat ini. Aku sendiri sangat menakjubi tempat ini. Ini hanya tempatnya para dewa atau bidadara-bidadari saja yang indahnya seperti ini." "Benar, Raden. Tempat ini sungguh sangat indah. Tapi, Paman, mengapa tempat ini disebut dengan Ranu Kambala?" "Mohon ampun, Raden. Ranu Kambala itu berasal dari dua kata, yaitu Ranu dan Kambala. Ranu itu artinya telaga. Kambala artinya bunga teratai." "Oh, terus bagaimana?" "Ada sebuah cerita yang mana datang seorang Betoro dan seorang lagi Betoro, yaitu Betoro Bromo dan Betoro Wisnu, yang datang bersamaan, kemudian mengendarai bunga teratai. Tetapi kemunculan dua Betoro ini tidak menampakkan diri sebagai wujud aslinya. Tetapi Betoro Bromo dan Betoro Wisnu ini yang mengendarai sebuah bunga teratai menyerupakan dua gadis yang sangat-sangat cantik. Loh, kemudian mengapa Betoro Bromo dan Betoro Wisnu ini datang ke tempat ini?
Ada keperluan apa, Paman? Mohon ampun, Raden. Untuk membujuk seseorang. Membujuk seseorang. Siapa orang itu yang dibujuk? Bathara Brahma dan Bathara Wisnu. Mohon ampun, Raden. Orang itu adalah Pertapa. Pertapa yang pertama kali berada di Gunung Semeru ini. Namanya adalah Atmojo dan Atmaji, yaitu dua bersaudara. Tapi Paman, membujuk Bathara Brahma dan Bathara Wisnu membujuk Atmojo dan Atmaji. Mengapa kok dibujuk? Mengapa harus dibujuk? Keperluan apa yang diinginkan oleh Bathara Brahma dan Bathara Wisnu? Mohon ampun, Raden. Atmojo dan Atmaji ini menemukan sebuah kamandalu, cupu yang berisi air. Berisi air? Benar. Loh, kemudian bagaimana maksudnya? Air yang ada di kamandalu itu, Raden, bukanlah air sembarangan. Tetapi ini adalah air minuman para dewa. Kalau nanti diminum oleh manusia, maka efeknya sangat besar. Karena para dewa yang meminum air di dalam cupu kamandalu itu, maka dewa yang meminum air itu maka memiliki jiwa yang teguh dan kemudian memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dan juga, Raden, umurnya bisa panjang. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Bathara Brahma dan Bathara Wisnu, sehingga membujuk Atmojo dan Atmaji jangan sampai meminum air yang ada di dalam kamandalu itu. Oh, jadi begitu. Kemudian air minuman dewa itu, apakah namanya, Paman? Apakah namanya itu Tirtoyotro, yaitu air yang ada di dalam Ranu Kambala ini? Oh, bukan. Bukan, Raden. Tetapi air yang ada di dalam cupu kamandalu itu namanya adalah Tirto Siwombo. Tirto Siwombo, benar. Aku belum pernah mendengar Tirto Siwombo, tetapi aku pernah mendengar ada sebuah air yang kalau diminum umurnya juga bisa panjang. Namanya Tirto Amerto atau Tirto Martomantono. Benar, sama Raden. Baik itu Tirto Siwombo ataupun Tirto Amerto dan juga Tirto Martomantono, itu adalah satu nama, satu wujud, satu benda, yaitu air yang dimaksudkan, yaitu Tirto Siwombo. Itu adalah air minuman para dewa.
Oh, jadi sama Tirto Siwombo dengan Tirto Amerto dan Tirto Mertomantono. Benar, benar Raden. Paman, berapa panjangkah apabila para dewa itu meminum air Tirto Siwombo? Maksud Raden adalah usianya. Benar, usianya berapa panjang? Raden, sebetulnya kalau minum air ini umurnya bisa panjang, tetapi efeknya adalah bisa mengganggu perjalanan jiwanya. Mengganggu perjalanan jiwanya. Benar. Walaupun itu yang meminum adalah para dewa. Benar. Loh, kok bisa begitu, Paman? Raden, terlahir sebagai seorang dewa bukan berarti sebuah kesempurnaan. Bukan. Terlahir sebagai seorang dewa justru mendekatkan diri pada kemurkaan. Duh, kok bisa begitu, Paman? Dia kan dewa. Benar. Nah, apalagi kalau itu diminum oleh manusia. Bisa dibayangkan. Dewa itu diciptakan untuk sebuah tugas. Nah, tugas-tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan alur yang ditunjukkan oleh penciptanya. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan tugasnya, dewa ini sungguh sangat berat. Harus memiliki keteguhan jiwa, harus memiliki fisik yang kuat, dan juga harus memiliki umur yang panjang. Kalau Raden bertanya, seberapa panjang umur dari dewa? Maka jawabannya adalah 3.6.720.000 tahun matahari. Wow, 306.720.000 tahun hitungan matahari. Benar, Raden. Wah. Begitu panjang, Paman, umurnya. Benar. Jadi umurnya panjang sekali. Karena seorang dewa ditugaskan ini adalah untuk mengawal sebuah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga para dewa ini harus menuntaskan sampai satu generasi manusia. Satu generasi manusia. Maksudnya bagaimana? Begini, Raden. Manusia itu adalah keturunan Manu. Sedangkan keturunan Manu yang diturunkan ke bumi Loko ini bertahap. Ada tahapan yang pertama. Maka tahapan yang pertama ini akan dihancurkan
akan dikikis habis. Kemudian berganti generasi berikutnya, yaitu keturunan Manu yang berikutnya. Nah, satu generasi yang diturunkan ke bumi loko ini sampai binasa, kemudian diganti Manu yang baru, maka usianya adalah 3.6.720.000 tahun hitungan matahari. Oh, jadi begitu. Benar, Raden. Sedangkan kita yang sekarang ini, Raden, kita ini merupakan keturunan Manu yang ketujuh. Jadi sudah ada 7 yang diturunkan. Benar, kita ini ada pada posisi keturunan Manu yang ketujuh. Berarti kalau dihitung dari Manu yang diturunkan mulai pertama sampai yang ketujuh ini, bisa dihitung 3.6.720.000 tahun dikalikan 7. Itu adalah usia yang ada di bumi ini. Belum lagi proses penciptaan bumi itu sendiri. Jadi bumi ini sudah begitu lama, sudah tua. Tetapi masih ada 7 Manu lagi yang akan diturunkan, sehingga seluruh keturunan Manu, generasi Manu yang diturunkan ke bumi loko ini, nanti jumlahnya adalah 14. Setelah 14, maka jagat raya ini digulung oleh sang penguasa, yaitu yang Maha Pencipta. Oh, jadi begitu, Paman. Jadi kita ini berada pada posisi Manu yang ketujuh. Benar, Raden? Raden harus tahu bahwa setiap Manu yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari tahap pertama sampai tahap yang ketujuh ini, ada perbedaan dan ada persamaan. Apa persamaannya? Tugas dari keturunan Manu di jagat raya ini tidak lain adalah memayu hayuning bawono. Apa itu, Paman? Memayu hayuning bawono itu adalah menjaga kelestarian dan keseimbangan alam ini. Memayu itu artinya memperbaiki, mempercantik. Hayuning bawono artinya kecantikan dunia. Jadi dunia ini sudah cantik. Apa yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta ini sudah cantik, sudah baik, sudah sempurna. Tetapi tugas dari anak-anak Manu yang disebut manusia adalah memperbaiki sesuatu yang sudah cantik itu. Nah, satu-satunya adalah merawat dan menjaganya. Jangan sampai dirusak. Itu adalah tugasnya. Sedangkan tugas dewa adalah menjaga alur yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Oh, jadi begitu, Paman. Tapi, Paman, mengapa
dewa atau Bathara Wisnu dan Bathara Brahma menempatkan air minuman dewa berada di sini. Mohon ampun, Raden, itu adalah untuk usodo. Usodo? Siapa yang sakit? Mengapa perlu usodo? Aku sudah mengatakan, Raden, bahwa Tirta Siwombo itu apabila diminum, maka orang yang sakit bisa sembuh. Bahkan apabila yang mati saja itu bisa bangkit kembali. Saking hebatnya air ini. Nah, di sini para dewa ini menjalankan tugas. Tugas dewa di sini ini adalah untuk menjaga aliran lahar yang datangnya dari Mahameru di Jambu Dwipa. Lahar dari Mahameru di Jambu Dwipa ini dialirkan dari perut bumi. Nah, aliran itu ada yang menuju ke Jawa Dwipa. Nah, maka aliran yang ada di Jawa itu kemudian dipusatkan di tempat ini. Maka lahirlah Gunung Semeru. Paman, kan Mahameru itu dibawa terbang oleh para dewa menuju ke Jawa Dwipa. Benar, Raden. Jadi ujungnya, puncaknya memang di bawah, kemudian ditaruh di tempat ini. Tetapi aliran bawah tanahnya kan perlu diatur. Nah, itulah pengaturannya. Sehingga mahma, lahar yang ada di perut bumi itu dari sini kemudian disalurkan ke timur menuju kembali Dwipa. Maka terbentuklah Gunung Tolangkir. Kemudian dialirkan terus menuju ke timur, agak ke selatan, sehingga sampai ke daerah Mira. Mira itu kalau sekarang adalah Pulau Lombok. Nah, kemudian di sana terbentuklah sebuah gunung, yaitu Gunung Rinjani. Jadi itulah tugas dari para dewa yang ada di sini. Oleh sebab itu, Tirta Siwombo perlu ditaruh di sini sebagai obat. Karena para dewa yang bertugas itu pada suatu saat juga akan mengalami kecelakaan-kecelakaan. Sehingga apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan, maka sudah ada usodo atau obat, yaitu Tirta Siwombo atau Tirta Amerta atau Tirta Martomantono. Oh, jadi begitu, Paman. Benar, Raden. Oh iya, Paman. Kembali aku bertanya kepada Paman tentang Atmojo dan Atmaji. Apakah air yang ada di dalam Kamandalu itu sudah diminum? Nah, Raden, ternyata pertapa pertama di Semeru ini tidak tahu
Kalau cupu Kamandalu itu berisi Tirto Amerto atau Tirto Martomantono atau Tirto Siwombo, bahkan tidak membukanya. Karena apa? Karena dia tertarik dengan keindahan Kamandalunya, sehingga dia benar-benar menyayangi benda ini, sehingga benda ini disimpan, tidak diminum. Untungnya di situ. Sehingga benda itu disebutnya sebagai pusaka miliknya, yaitu pusaka ketek meleng. Ketek meleng, benar. Loh, kok bisa begitu, Paman? Karena begini, cupu Kamandalu yang berisi Tirto Martomantono atau Tirto Siwombo itu, apabila diperintahkan untuk mendatangkan apa yang dikehendaki, maka keluarlah dari cupu itu apa yang dikehendaki. Misalnya Atmojo dan Atmaji ini menghendaki kehadiran gadis cantik, maka dari cupu itu mengeluarkan gadis cantik. Apabila Atmojo dan Atmaji ini memerintahkan untuk meminta dikeluarkan makanan, maka keluar makanan. Sehingga benda ini benar-benar dirawatnya dengan baik, disimpannya dengan baik. Justru malah disembunyikan. Bahkan airnya yang lebih hebat lagi tidak pernah disentuh. Oh, jadi begitu, Paman. Benar, Raden. Paman, sekarang aku akan mengambil air yang ada di dalam telaga ini sesuai dengan perintah dari Maharsi. Benar, Raden. Ambillah air di Ranu Kambala ini, kemudian masukkan ke dalam Kamandalu, pemberian dari Maharsi Agastya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Raden Berikertabumi turun dan berada di tepi telaga, kemudian memasukkan air telaga itu ke dalam cupunya, yaitu Kamandalu. Setelah itu dibawa menuju ke hadapan sahabat-sahabatnya, yaitu Sabdopalo. Yang aneh adalah ketika Berikertabumi ini setelah mengambil air dan dimasukkan ke dalam cupu, cupu itu kemudian disungginya sambil dipegang begini di atas kepalanya, kemudian berjalan menuju ke hadapan Sabdopalo. Saat itu datanglah Noyo Genggong bersama dengan Haryobanga dan Gajaporo. Melihat apa yang dilakukan oleh tuannya itu, maka Gajaporo dan Haryobanga kemudian duduk dan memberikan penghormatan. Setelah itu mereka duduk bersama-sama. Sabdopalon dan Noyo Genggong mengapit Raden Kertabumi, sedangkan Gajaporo dan Haryobanga duduk di belakangnya Raden Berikertabumi.
Kemudian Bri Kertabumi mengatakan, Paman, tolong peganglah cupu ini. Kemudian cupu itu dipeganglah oleh Sabdopalo. Raden mau kemana? Paman, hatiku mengatakan, setelah aku mengambil air ini, hatiku mengatakan, kamu harus menuliskan sesuatu di batu. Oh, jadi Raden mau membuat prasasti? Benar. Baiklah Raden, silakan. Maka pergilah Bri Kertabumi mencari batu-batu besar yang mana permukaannya dicari yang rata. Setelah itu Haryobanga diperintahkan untuk mencari pahat. Dan setelah menemukan lempengan batu, kebetulan batunya juga berdiri bagus, maka datanglah Haryobanga memberikan pahatnya dan mencarikan batu sebagai pemukulnya. Maka Raden Bri Kertabumi bekerja sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, memahat batu itu, sedangkan yang lain menunggu. Pekerjaan ini dimulai dari pagi sampai dengan matahari pas di tengah-tengah. Kemudian pahatan itu diakhiri. Pemirsa, Raden Bri Kertabumi memahatkan sebuah kata, Leng Dewampu Kameswara Tirtoyotro. Maka hasil dari pahatan dari Bri Kertabumi itu dipandanginya, dan nampaknya Bri Kertabumi merasa sangat puas dengan apa yang dikerjakan. Setelah itu Bri Kertabumi kemudian ikut bergabung duduk bersama dengan Sabdopalon, Noyogenggong, Gajaporo, dan Haryobanga. Lalu Sabdopalon bertanya, mohon ampun Raden, apakah yang Raden pahatkan itu, apakah itu huruf-huruf Kawi? Benar. Kemudian apa bunyinya? Paman, bunyinya adalah Leng Dewampu Kameswara Tirtoyotro. Apakah Raden bisa menjelaskan apa maknanya, apa artinya? Paman, kalau diartikan Leng Dewampu Kameswara Tirtoyotro, Leng ini adalah eling. Ingatlah, Dewampu. Dewampu itu berasal dari kata dewa dan empu. Artinya empunya dewa. Paman, Kameswara itu berasal dari kata komo dan iswara. Komo artinya kehendak, sedangkan iswara itu adalah nama lain dari Bathara Siwa. Nah, kemudian Tirtoyotro adalah air yang ada di sendang ini, yaitu sendang Ranu Kambolo. Sehingga kalau diartikan secara keseluruhan Paman, maka Leng
Dewampu Kameswara Tirtayatra, maka bisa dikatakan ingatlah Dewa Empu Kameswara bertirto yatra. Oh, indah sekali. Benar Paman, ini merupakan sebuah pengingat jika di sini pernah terjadi ada seseorang yang melakukan tirtoyatra, yaitu mengambil air di dalam Ranu Kambolo ini, sehingga bagi saya sendiri sebagai pengingat dan juga memberitahukan kepada seluruh masyarakat pada generasi berikutnya bahwa dahulu pernah ada peristiwa mengambil air di dalam Ranu Kambolo ini, dan ini sebagai buktinya yaitu prasasti. Baiklah, sangat bagus sekali Paman. Kita sudah menyelesaikan satu tugas dari Maharishi Agastya, yaitu mengambil tirtoyatra yang ada di Ranu Kambolo. Maka mari kita lanjutkan, karena kita harus menuju ke Bromo. Baiklah Raden, aku mengikuti saja. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya mereka semuanya pergi menuju ke Bromo. Dan bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya waris.